Pengertian Merdeka Belajar, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah program upaya untuk bebas berpikir dan berekspresi. Kurikulum pendidikan yang baru diluncurkan pada Februari 2022. Yuk, cari tahu dan simak video ulasan di bawah ini. Subcribe dan Blike Abeman 4 ya. Pengertian Merdeka Belajar. Istilah Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum merdeka sebagai pengganti kurikulum 2013. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Tujuan Merdeka Belajar. Selain menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi, tujuan lainnya ialah membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka, serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Konsep Merdeka Belajar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah sistem AMOM, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas mereka. Dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara inilah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim akhirnya mencanangkan konsep Merdeka Belajar sebagai program kebijakan baru Kemendikbud. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, baik guru maupun siswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Pelaksanaan Merdeka Belajar. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar, yakni 1. Menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4.0. Selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat bertumbuhnya keleluasaan berpikir, keberanian berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu risiko secara tepat. 2. Kerjasama lintas pihak. Langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar adalah kerja sama lintas pihak. Dalam hal ini, kerja sama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting untuk dilakukan di era teknologi ini untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. 3. Urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan, seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Komponen Merdeka Belajar. Ada 7 komponen Merdeka Belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Ketujuh komponen Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini akan memudahkan siswa dalam menyusun suatu konsep. Dari konsep tersebut, siswa dapat saling berbagi dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengalaman nyata. 2. Inquiry. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. 3. Bertanya. Komponen aku mengajar kalian semua ini hasilnya cukup memuaskan, hasilnya bagus, dan ini untuk kalian promosikan hasil daripada SMK. Inilah yang dikatakan SMK bisa. Jadi SMK bisa, SMK hebat, SMK mandiri, inilah sudah bentuk jadi, kenalkan di masyarakat, dijual. Nah ini kalian harus berbangga hati karena yang punya keterampilan ini untuk sementara ini di wilayah Sarmi SMK 5. Jadi kalian promosikan di orang tua, di rumah-rumah mungkin bisa ini hasil SMK supaya SMK kita tetap guru bisa menjadi model, bisa maju dan sukses. Oke? Jadi belajar terus, nanti latihan. Terima kasih Pak Guru sudah menjelaskan dengan baik dan hasilnya anak-anak ini sudah memuaskan. Oke, baik. Terima kasih. SMK.
merefleksikan atau mengambil apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan siswa dalam bentuk pernyataan langsung, catatan selama mengikuti kegiatan, pesan dan saran pembelajaran, dan sebagainya. Alat 7 Authentic Assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari siswa akan diukur dan dinilai. Jagung yang sudah Penilaian diapakan? atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan siswa. Peran guru dalam Merdeka Belajar. Secara umum, guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswa, antara lain guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai pengelola, untuk pencernaan, guru sebagai demonstrator, kemudian juga guru sebagai pembimbing dan motivator, keuntungannya yaitu supaya guru sebagai evaluator. ternak babi kita itu Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut menimbulkan yang untuk lebih bau. aktif sebagai